Halo semuanya, malam ini kita akan melakukan perjalanan yang mungkin akan membuat Anda tersenyum, merenung, dan kalau saya berhasil mengubah cara Anda memandang diri sendiri. Anda pernah memperhatikan itu, bukan? Di setiap pertemuan atau kumpul sosial, pasti ada satu atau dua orang yang begitu memasuki ruangan. Semua mata langsung tertuju padanya. Bukan karena pakaiannya mahal atau suaranya keras, justru sebaliknya. Mereka punya semacam aura yang halus, tapi memikat, seperti magnet sosial. Saya sering kali duduk di sudut ruangan pemelemah, memegang cangkir teh hangat, dan memperhatikan mereka, Bu. Dan jujur saja, saya iri. Ya, Anda tidak salah dengar, iri. Saya juga bertanya-tanya, apa sih yang mereka punya? Kenapa saya tidak seperti itu? Anda mungkin tidak akan bertahan hidup dalam perasaan seperti itu kalau tidak segera mengubah sudut pandang. Karena jika terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, kita hanya akan kelelahan, mengeluh, dan kehilangan momen terbaik dalam hidup kita sendiri. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan, tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Dan ya, sebutkan juga dari mana Anda menonton malam ini dan jam berapa sekarang di tempat Anda. Saya suka tahu di mana saja teman-teman cerita ini berada. Sekarang, matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut. Dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Pertama-tama, izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Yoon Hee. Saya seorang wanita Korea berusia 64 tahun yang dulu lebih akrab dengan perasaan iri daripada rasa syukur. Dulu, saya bisa menghabiskan waktu 1 jam hanya untuk membandingkan pakaian saya dengan orang lain di ruangan yang sama. Busana siapa yang lebih serasi, rambut siapa yang tampak lebih segar, dan tentu saja siapa yang terlihat paling bahagia. Spoiler, bukan saya. Sampai akhirnya, suatu sore di musim gugur yang sunyi, saya duduk sendirian di bangku taman dengan segelas kopi yang terlalu manis. Dan tiba-tiba saya sadar, saya bukan satu-satunya yang merasa seperti ini. Anda tahu, statistik menunjukkan bahwa lebih dari separuh warga lansia di Korea mengalami gejala depresi. Separuh, itu bukan angka kecil. Itu setara dengan kemungkinan Anda bertemu seseorang di bus yang juga sedang merasa putus asa seperti Anda. Dan itu adalah saya, 5 tahun lalu. Tepat setelah suami saya meninggal, saya seperti kehilangan bagian tubuh saya sendiri. Rumah terasa kosong meskipun televisi menyala. Suara denting piring di dapur malah membuat saya marah karena saya tahu itu hanya saya. Lagi lucunya, hidup punya cara yang unik untuk menunjukkan bahwa Anda belum selesai. Dan bagi saya, itu datang dalam bentuk selebaran kecil di papan pengumuman toko kelontong. Undangan terbuka, bergabunglah dengan klub buku komunitas. Saya bahkan tidak suka membaca waktu itu, tapi saya datang. Mungkin karena bosan, mungkin karena iseng, atau mungkin karena ada bagian kecil dari saya yang masih ingin merasa hidup. Dan disinilah saya bertemu dengan orang-orang yang perlahan mengubah hidup saya. Termasuk pria pertama yang akan saya ceritakan malam ini, seorang kakek berusia 70 tahun bernama Pak Kim Yong Min. Anda tahu tipe orang seperti dia. Masuk ruangan senyum santai, baju rapi tapi tidak berlebihan. Dan, ya, wangi. Seperti perpaduan teh hijau dan kertas buku baru. Dalam waktu 5 menit, dia sudah membuat semua orang tertawa dengan cerita perjalanan terbarunya ke Jeju. Saya mendengarkan dari ujung meja dan berpikir, pasti anak-anaknya kaya raya. Tapi, sekali lagi, saya salah. Dan pelajaran besar datang tepat setelah saya memberanikan diri bertanya, Pak Kim, bagaimana bisa sering liburan ya? Anak-anak bapak yang mendanai. Dia tertawa, bukan tertawa mengejek,
tapi seperti seseorang yang tahu rahasia lucu yang belum Anda temukan. Ah, tidak, saya kerja, katanya. Sekarang, tunggu dulu. Saya nyaris tersedak camilan beras saya. Bekerja di usia 70 dan masih bisa liburan, saya makin tertarik. Ternyata, setelah pensiun pada usia 65, Pak Kim sempat mengalami masa-masa muram seperti saya. Tak punya tujuan, tak tahu harus bangun pagi untuk apa. Sampai akhirnya, dia memutuskan untuk melamar jadi asisten dapur di restoran kecil dekat rumahnya. Bekerja hanya beberapa jam tiap minggu. Gajinya cukup untuk menabung sebulan sekali dan sesekali naik pesawat ke pulau. Anda mungkin berpikir, tapi kan berat, kerja lagi di usia senja. Saya juga berpikir begitu. Tapi nyatanya, menurut sebuah studi medis, orang lanjut usia yang tetap aktif secara sosial dan produktif punya risiko penurunan fungsi kognitif 30% lebih lambat daripada mereka yang hanya duduk diam di rumah. Jadi sebenarnya, bekerja bukan hanya soal uang, tapi soal tetap waras. Dan mungkin itu sebabnya Pak Kim bisa tertawa sebebas itu. Ada satu momen yang saya tidak bisa lupakan. Kami sedang membicarakan apa yang akan dilakukan jika dapat uang 50 juta mendadak. Beberapa menjawab, membelikan anak cucu hadiah. Yang lain menabung. Tapi Pak Kim hanya menjawab, akan saya pakai untuk ikut kursus bahasa Spanyol dan jalan-jalan ke Amerika Selatan. Hening, lalu gelak tawa, tapi saya tahu dia serius, dan saya iri. Lagi, tapi kali ini, iri yang sehat, iri yang membuat saya ingin berubah. Satu hal lucu yang saya pelajari dari Pak Kim, dia tidak pernah menabung terlalu banyak. Untuk apa simpan semuanya? Saat tua, uang bukan jaminan, tapi pengalaman. Itu yang memberi rasa hidup. Sedikit ekstrim, ya. Tapi coba pikirkan. Apakah kita benar-benar menikmati hari-hari kita, atau kita hanya mengoleksi jam kosong? Saya pun mulai bertanya pada diri sendiri, jika dia bisa, kenapa saya tidak? Oh, dan fakta aneh yang saya pelajari minggu itu dari majalah kesehatan, ternyata tertawa selama 15 menit membakar kalori yang setara dengan makan satu batang coklat kecil. Jadi kalau Anda tertawa 3 kali sepanjang cerita ini, Anda bisa makan coklat dengan bebas rasa bersalah nanti. Kembali ke cerita, pertemuan dengan Pak Kim itu bukan hanya membuka mata saya tentang uang atau kerja, tapi tentang filosofi hidup yang tak mengenal usia. Di usia 70, dia tidak sedang menunggu akhir. Dia sedang membangun bab baru. Dan di sanalah saya, baru saja mulai membaca buku pertama saya setelah 30 tahun. Duduk satu ruangan dengan pria tua yang berencana belajar bahasa Spanyol agar bisa menawar harga di pasar Bolivia. Hidup memang lucu. Setelah pertemuan itu, saya pulang dengan perasaan yang aneh. Seolah-olah seseorang telah meniupkan udara segar ke dalam paru-paru yang selama ini malas bernapas. Saya tidak bisa tidur malam itu. Bukan karena kopi yang saya minum terlalu sore, tapi karena kepala saya penuh dengan pertanyaan. Kenapa saya menyerah terlalu cepat? Dan apakah saya masih bisa memulai lagi di usia ini? Besok paginya, saya membuka jendela lebih lebar dari biasanya. Sinar matahari menabrak wajah saya seperti sapaan dari masa muda yang hampir saya lupakan. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, saya mengambil pena dan mencatat satu hal. Saya ingin punya hidup yang lebih hidup. Sederhana, ya. Tapi untuk saya, itu adalah pengakuan yang revolusioner. Beberapa hari kemudian, saya memutuskan untuk berbicara lebih dalam dengan Pak Kim. Kali ini bukan saat pertemuan klub buku, tapi di sebuah warung kopi kecil dekat pasar. Dia tiba dengan topi fedora lusuh tapi manis, seperti keluar dari film noir tahun 70-an. Kami duduk di bangku kayu yang agak goyang, menyeruput teh hijau hangat.
Dan saya bertanya satu hal yang selama ini menempel di pikiran saya. Pak Kim, apakah Bapak tidak pernah merasa sedih saat melihat teman-teman seusia Bapak sudah pensiun dan tinggal menikmati hidup, sementara Bapak masih bekerja mencuci piring? Dia tidak menjawab langsung. Ia menyesap tehnya pelan, seperti sedang membaca rasa di dalamnya. Lalu ia menatap saya dan berkata, "Justru itu yang membuat saya hidup. Saat kamu berhenti memberi, berhenti berkeringat, berhenti belajar, kamu berhenti menjadi manusia. Kamu jadi hiasan ruang tamu, dipajang, tapi tidak digunakan." Kalimat itu menampar saya seperti angin dingin di awal musim dingin. Tapi bukan tamparan yang menyakitkan, lebih seperti sapuan realita yang membangunkan. Pak Kim bercerita bagaimana awalnya dia merasa malu bekerja sebagai asisten dapur, bagaimana beberapa temannya menyindir, "Mau jadi tukang cuci piring sampai mati?" Ya, tapi ia hanya tertawa dan menjawab, "Lebih baik mencuci piring dengan senyum daripada duduk di sofa sambil mengeluh." Lagi-lagi, saya kagum bukan hanya pada keberaniannya, tapi pada cara ia memaknai pekerjaannya. Dan ketika saya bertanya, "Jadi, berapa sih Bapak dapat dari pekerjaan itu?" Ia menjawab, "Sekitar 48.000 won sebulan. Nggak besar, tapi saya bisa beli tiket bus keluar kota, nonton film, makan bibimbap enak di restoran favorit. Itu cukup." Saya terdiam. Begitu banyak dari kita, termasuk saya, yang terus mengejar lebih, tapi lupa bagaimana menikmati cukup. Lalu obrolan itu mengalir ke arah yang lebih dalam. Kami bicara soal anak-anak. Saya pikir pasti anak-anaknya malu punya ayah yang masih bekerja di usia lanjut. Tapi saya salah lagi. Mereka bangga, dan lebih penting lagi, mereka lega. Katanya, "Saya tidak jadi beban. Saya bahkan bisa kasih uang saku ke cucu saya. Sedikit lah, tapi dari uang saya sendiri." Saya ingat saya menunduk waktu itu, malu. Karena saya sendiri belum pernah memberi cucu saya hadiah dengan uang hasil kerja saya. Semua selalu dari tabungan suami. Dan sekarang, saya bahkan tidak punya penghasilan. Hanya mengandalkan pensiun yang jumlahnya lebih tipis dari tisu toilet. "Yun Hesi," katanya tiba-tiba, "kita ini generasi tangguh. Kita sudah melewati perang, krisis ekonomi, anak-anak yang rewel, suami yang keras kepala. Masa kita kalah sama rasa malas?" Dan saya tertawa. Tertawa lepas seperti anak kecil yang baru saja menemukan mainan lama di bawah tempat tidur. Di tengah obrolan itu, ada satu hal menarik yang saya pelajari dari majalah psikologi yang saya baca sebelumnya. Iya, saya mulai baca lagi sejak ikut klub buku. Keren kan? Bahwa orang lanjut usia yang tetap memiliki aktivitas bermakna cenderung mengalami penurunan kognitif lebih lambat. Bahkan bisa menurunkan risiko demensia hingga 30%. Aktivitas apapun asal membuat otak tetap aktif dan hati tetap hangat itu seperti vitamin anti lupa. Fakta aneh lainnya yang saya temukan, dan ini lucu sekali, adalah bahwa mendengar suara riang selama 20 menit sehari bisa meningkatkan kadar dopamin, hormon kebahagiaan. Jadi, secara teknis, duduk mendengarkan cerita Pak Kim sama seperti minum segelas kopi bahagia. Dari semua hal yang saya dapatkan hari itu, satu pelajaran yang paling membekas adalah ini. Mulai dari yang kecil, Pak Kim tidak tiba-tiba menjadi inspiratif. Dia tidak bangun suatu pagi dan langsung menjadi tokoh panutan lansia modern. Dia mulai dari langkah kecil, mendaftar kerja di dapur, datang ke klub buku, bercanda dengan tetangga. Tidak ada keajaiban besar, yang ada hanyalah niat yang konsisten. Setelah pertemuan itu, saya tidak langsung mencari kerja. Jangan salah sangka. Saya tidak tiba-tiba berubah menjadi superwoman usia lanjut. Tapi saya mulai bangun lebih pagi. Saya mulai menyapa tetangga lebih dulu.
Saya mulai membaca halaman demi halaman buku yang dulu hanya saya gunakan sebagai tatakan gelas. Dan saya merasa hidup lagi. Dan lucunya, orang-orang mulai menyadari, "Wah, Bu Yunhee kok kelihatan lebih segar ya sekarang," kata seorang ibu di lift apartemen. Saya hanya tersenyum. Kalau saya jawab, karena saya habis ngobrol sama pria 70 tahun yang kerja di dapur, pasti mereka akan bingung. Tapi Anda tahu apa yang paling saya syukuri dari semua ini? Bahwa saya akhirnya berhenti melihat orang lain sebagai pesaing. Saya mulai melihat mereka sebagai guru. Orang-orang seperti Pak Kim yang dulu membuat saya iri, sekarang jadi sumber pelajaran hidup. Dan itu mengubah segalanya. Dan kalau Anda menunggu kalimat klise seperti usia hanyalah angka, maka ya, ini dia. Tapi kali ini saya percaya itu bukan sekadar kutipan di muk murah. Itu nyata. Terbukti. Hidup bukan tentang berapa lama Anda hidup, tapi berapa sering Anda merasa hidup. Jadi sekarang saya ingin tanya Anda, jika hidup adalah klub buku besar, bab mana yang sedang Anda baca saat ini? Dan apakah Anda hanya membaca atau mulai menulis ulang kisah Anda sendiri? Saya masih ingat betul pagi itu. Udara dingin menusuk kulit, tapi hati saya hangat. Itu hari pertama saya datang ke taman dekat rumah, bukan hanya untuk duduk diam di bangku, tapi untuk bergerak. Ya, bergerak. Bukan maraton tentu saja. Saya hanya berniat berjalan memutar taman satu kali. Tapi bagi saya, itu seperti mendaki Himalaya. Mengapa saya memutuskan untuk berjalan? Karena Pak Kim berkata satu kalimat yang tak bisa saya lupakan. Tubuh yang diam terlalu lama akan lupa cara untuk hidup. Dan saya tidak ingin tubuh saya lupa. Tidak sekarang, tidak setelah saya baru mulai merasa ada harapan kembali. Saat saya sedang berputar di lintasan kecil taman, saya bertemu dengan seorang wanita yang entah kenapa langsung menarik perhatian saya. Rambutnya gelap berkilau, seperti lembaran sutra hitam. Kulitnya tampak bersih dan cerah, dan gerak-geriknya anggun tapi tidak dibuat-buat. Usianya sepertinya seusia saya, tapi kalau Anda lihat dari belakang, Anda akan menebaknya masih 50-an. Saya mendekat pelan-pelan, berharap bisa mengajaknya ngobrol. Ternyata dia juga tinggal di apartemen yang sama dengan saya. Namanya Kim Sukja. Kami berbincang ringan soal cuaca. Lalu saya, dengan modal keberanian dari kopi pagi, berkata, "Sook Jasi, rambut Anda luar biasa. Apa rahasianya?" Dan dengan senyum santai, ia menjawab, "Tidak ada yang khusus. Saya cuma keramas setiap malam dan keringkan dengan angin dingin. Kadang saya oleskan minyak biji wijen." Saya terdiam. Itu saja? Tidak ada serum mahal? Tidak ada kunjungan salon setiap minggu? Tidak ada masker rambut dengan nama yang susah dieja? Dan saya tidak suka mengikat rambut terlalu kencang. Tambahnya, kalau terlalu sering ditarik, kulit kepala jadi stres dan rambut akan memberontak. Saya tertawa kecil, rambut yang memberontak, tapi masuk akal. Dan sejak hari itu, saya mulai mengadopsi rutinitas sederhana ala Ibu Kim. Malam-malam saya menjadi lebih lembut. Setelah keramas, saya duduk di depan cermin dan memijat kulit kepala saya sendiri dengan ujung jari, sambil mendengarkan musik klasik pelan. Entah kenapa, rasanya seperti memeluk diri saya sendiri. Seolah-olah saya berkata, "Terima kasih ya, sudah bertahan sejauh ini." Dan perubahan mulai terlihat. Bukan hanya di rambut saya, tapi juga di postur tubuh saya. Saya merasa lebih ringan, lebih sadar akan tubuh saya sendiri, dan tentu saja lebih percaya diri. Beberapa minggu kemudian, saya bertemu Sokja lagi di lift. Ia mengenakan pakaian olahraga, celana senam abu-abu dan kaos putih yang bersih dan rapi. "Baru dari olahraga, ya?" tanya saya.
Ia mengangguk. Saya jalan kaki tiap pagi, lalu yoga 3 kali seminggu. Sudah kebiasaan, saya kembali terkesima. Bukan karena ia aktif, tapi karena betapa sederhana kebiasaannya. Tidak ada peralatan mahal, tidak perlu keanggotaan pusat kebugaran, hanya tubuh, niat, dan kebiasaan yang terus diulang. Dan kalau Anda penasaran, ya, saya pun ikut yoga setelah itu. Tapi jangan bayangkan saya langsung bisa menyentuh jari kaki dengan lutut lurus. Pada awalnya, saya lebih terlihat seperti udang rebus yang sedang stres. Tapi perlahan, tubuh saya mulai melunak. Pinggang tidak sekeras batu, dan leher tidak lagi bersuara krek setiap saya menoleh. Oh, dan Anda tahu satu fakta menarik yang saya baca di jurnal kesehatan online. Ternyata wanita lanjut usia yang rutin melakukan perawatan diri dan berpakaian cerah cenderung memiliki tingkat depresi 20% lebih rendah. Alasannya, karena mereka memandang diri mereka sebagai individu yang layak dirawat. Dan persepsi itu menciptakan efek domino pada emosi dan bahkan hormon dalam tubuh. Jadi, saya mulai memperhatikan warna pakaian saya. Saya mengganti banyak atasan hitam dan coklat tua dengan warna pastel. Biru muda, krem, dan sesekali merah muda pucat. Dan hasilnya, orang-orang mulai berkata, "Wah, Bu Unha kelihatan lebih cerah, ya." Padahal saya tidak melakukan sulam alis atau injeksi apapun, hanya memilih warna yang memberi cahaya ke wajah saya. Sookja berkata, "Warna itu seperti cermin. Apa yang kamu pakai, itu yang dunia lihat darimu." Dan saya mulai percaya. Saya kemudian bertanya padanya tentang makanan, karena, ya, kalau luar sudah diperhatikan, dalam juga harus dijaga. Ternyata, ia lebih suka makanan alami. Banyak sayur, buah segar, sedikit garam, dan sangat sedikit makanan instan. Kalau makan terlalu asin dan pedas, kulit jadi cepat rusak, katanya. Dan gula, aduh, itu musuh tua yang selalu datang dengan senyuman tapi meninggalkan luka. Saya menertawakan cara bicaranya, tapi kemudian saya pulang dan menyortir isi dapur saya. Mie instan diberikan ke tetangga. Permen disumbangkan ke cucu yang sangat senang. Dan saya mulai belajar masak kukusan sayur dengan kecap ringan. Rasanya, ya, tidak sehebat restoran, tapi cukup membuat saya merasa seperti chef di TV. Ada satu momen yang sangat saya ingat. Sookja dan saya duduk di bangku taman setelah senam pagi. Ia menatap langit biru dan berkata, "Dulu saya juga seperti kamu, stres, malas, dan merasa tua itu kutukan. Tapi sejak suami saya kena serangan jantung dan hampir meninggal, saya sadar hidup itu terlalu singkat untuk tidak peduli pada diri sendiri." Saya hanya bisa mengangguk karena kata-katanya terasa seperti cermin yang memperlihatkan siapa saya dulu dan siapa saya bisa jadi nanti. Oh, dan lelucon ringan di pagi itu, ketika saya mengeluh pegal-pegal habis yoga, ia berkata, "Itu tandanya ototmu sadar kamu masih sehidup. Kalau enggak pegal, itu bukan hidup, itu patung." Kami berdua tertawa, dan tawa kami menggema di taman kecil itu, menular kedua anak muda yang sedang main skateboard. Satu dari mereka bahkan berkata, "Kalian keren, loh, Nek." Saya hampir meleleh, pujiannya sederhana, tapi terasa seperti medali emas di hati saya. Kini, setiap pagi saya bangun dengan satu pikiran. Hari ini saya akan lebih hidup dari kemarin. Saya akan melakukan satu hal kecil saja, baik itu pijat kepala, jalan keliling taman, atau hanya membaca satu halaman buku yang menunjukkan bahwa saya belum selesai, bahwa saya masih di sini, bahwa tubuh saya, jiwa saya, dan bahkan rambut saya, semuanya belum menyerah. Dan Anda,
Apa satu hal kecil yang bisa Anda lakukan besok pagi untuk memeluk kembali hidup Anda? Hari-hari saya mulai memiliki irama baru, tidak cepat, tidak lambat, tapi cukup untuk membuat saya merasa hidup. Dan yang lebih mengejutkan lagi, saya mulai mendapatkan pertanyaan dari orang-orang di sekitar Bu Yunhee. Apa rahasianya kok makin hari makin cerah? Atau apa bapak baru nikah lagi? Yang terakhir itu jelas bercanda, tapi tetap membuat saya geli. Namun, seperti kata pepatah lama, perubahan luar hanyalah refleksi dari gemuruh yang lebih besar di dalam. Dan ternyata, semua yang saya pelajari dari Pak Kim dan Ibu Sokja membawa saya pada pertanyaan mendasar. Apa gunanya semua ini jika tubuh saya tidak mendukung? Itulah hari saya bertemu dengan satu tokoh baru dalam perjalanan ini, Park Ji Hyun. Nama yang biasa, tapi wanita yang luar biasa. Kami bertemu di kelas yoga komunitas, yang waktu itu sedang mengadakan sesi terbuka di pusat kebugaran lansia. Ketika saya masuk ruangan dengan semangat setengah dan otot paha yang belum pulih, saya melihatnya seorang wanita berambut pendek perak, berdiri dengan kedua tangan direntangkan seperti sedang menyambut mentari. Posturnya lurus, ekspresinya tenang, dan tubuhnya lentur. Saya hampir menyangka dia seorang mantan penari profesional. Usai kelas, saya duduk di dekatnya sambil mengelap keringat. Ibu, mohon maaf, saya tidak bisa tidak memperhatikan tadi. Gerakan ibu seperti penari balet. Ia tertawa lembut. Oh, saya dulu bahkan tidak bisa duduk bersila tanpa mengeluh. Saya mulai yoga saat usia saya 65 tahun. Saya langsung ingin berteriak bohong, tapi tatapan matanya jujur. Tidak ada dramatisasi. Saya mulai dengan 10 menit peregangan tiap pagi. Hanya itu, lanjutnya, dan saya tidak buru-buru. Saya tahu tubuh saya sudah menua, tapi saya juga tahu, jika saya menantinya untuk bergerak sendiri, saya akan menyesal. Jadi saya bantu dia, pelan-pelan. Dan seperti yang bisa Anda duga, saya langsung mencatat tipsnya di catatan kecil saya. 10 menit tiap pagi, tidak perlu matras mahal, tidak perlu musik meditasi atau lilin aromaterapi yang bikin batuk. Cukup niat dan sedikit ruang. Dan jika Anda bertanya-tanya, benarkah olahraga di usia lanjut masih bisa berdampak besar? Maka izinkan saya menyampaikan satu fakta ilmiah yang saya temukan dari artikel di majalah medis Korea. Lansia yang melakukan aktivitas fisik ringan secara teratur memiliki kemungkinan hidup 10 tahun lebih lama daripada mereka yang tidak. 10 tahun! Itu berarti satu dekade penuh untuk menikmati hidup, menjelajahi tempat baru, memeluk cucu, dan mungkin jatuh cinta lagi. Saya hanya bercanda, atau tidak. Tapi tunggu, saya belum selesai. Ada hal yang lebih mencengangkan. Ternyata, kegiatan fisik juga bisa memperlambat gejala demensia dan menjaga kestabilan tekanan darah. Dalam satu penelitian terhadap 1.200 lansia, mereka yang melakukan olahraga ringan 3 kali seminggu menunjukkan penurunan risiko penyakit jantung sebesar 40%. Angka yang tidak main-main. Dan bagian favorit saya, tertawa dan olahraga punya efek serupa dalam meningkatkan endorfin. Jadi jika Anda bisa tertawa sambil berjalan, Anda praktis sedang berolahraga ganda. Saya dan Bu Park akhirnya menjadi semacam pasangan tak resmi di kelas yoga. Kami selalu duduk bersebelahan, saling menyemangati. Kadang tertawa karena salah posisi. Kadang mengeluh karena otot betis tidak mau diajak kompromi. Tapi yang pasti, kami tidak pernah merasa sendirian lagi. Suatu pagi, saat kami sedang berjalan di taman setelah kelas, ia berkata, "Eun Hesi, tahu tidak? Saya dulu membenci tubuh saya, karena saya pikir tubuh ini mengkhianati saya, lutut sakit, pundak kaku, pinggang nyeri. Tapi sekarang saya sadar,
tubuh ini tidak pernah menyerah. Ia cuma menunggu saya untuk kembali menyayanginya. Saya menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya, saya merasa seperti berbicara pada versi masa depan saya yang lebih damai. Dan Anda tahu apa yang saya lakukan malam itu? Saya berdiri di depan cermin dan berkata kepada tubuh saya sendiri, "Maaf ya, dan terima kasih." Aneh, mungkin, tapi rasanya membebaskan. Fakta aneh hari itu, ternyata berbicara positif kepada diri sendiri selama 3 menit setiap hari dapat menurunkan kadar hormon stres dalam darah hingga 20%. Ya, hanya dengan berbicara lembut kepada diri sendiri. Bayangkan jika kita melakukannya seumur hidup. Dan ada satu lelucon ringan dari Bu Park yang selalu saya ingat saat stretching menyakitkan. Kalau hari ini kamu tidak bisa menyentuh jari kaki, besok cukup dekat saja. Yang penting tidak menyerah, karena menyerah itu bukan olahraga. Kami tertawa sampai guru yoga kami menyuruh kami tenang. Tapi dalam hati, saya tahu, kami sedang berlatih untuk tetap muda. Minggu demi minggu berlalu, dan saya mulai merasa seperti sedang mengalami masa puber kedua. Bedanya, kali ini tanpa jerawat, tapi tetap penuh keajaiban tua. Tubuh saya tidak berubah drastis, tapi saya merasa lebih ringan, lebih lentur, dan yang paling penting, lebih dihargai oleh saya sendiri. Dan perubahan itu menular. Cucu saya yang dulu hanya datang sesekali, kini lebih sering menelepon. "Hal Meoni, kamu lucu banget di video yoga kemarin," katanya setelah melihat saya di grup chat keluarga. Saya tersipu, tapi juga bangga. Hidup memang bukan kompetisi siapa yang paling cepat berubah, tapi siapa yang berani memulai meski lambat. Dan saya mulai percaya bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil, jika dilakukan dengan cinta, akan membawa kita lebih dekat pada versi terbaik dari diri kita. Jadi, jika Anda hari ini merasa terlalu tua, terlalu lambat, terlalu tidak penting, ingat ini. Tubuh Anda belum menyerah. Ia hanya menunggu Anda kembali. Dan jika Anda butuh tempat untuk mulai, cobalah berdiri besok pagi, angkat tangan ke langit dan ucapkan terima kasih. Itu mungkin bukan gerakan yoga resmi, tapi itu adalah gerakan hidup. Dan hidup selalu dimulai dari rasa syukur. Setelah beberapa bulan menjalani rutinitas baru, keramas malam dengan angin dingin, jalan pagi di taman, yoga 3 kali seminggu, dan tentu saja lebih sering tersenyum pada diri sendiri, saya mulai merasa seperti seorang versi baru dari saya yang lama. Tapi anehnya, bukan versi baru yang sepenuhnya berbeda, lebih seperti potongan-potongan lama yang akhirnya dirakit dengan benar. Namun ternyata perjalanan saya belum selesai, dan saya belum menyadari bahwa masih ada satu bagian penting dari hidup saya yang perlu disentuh, disentil, dan diajak berdamai, rasa berguna. Ya, Anda tahu maksud saya. Rasa bahwa kita masih bisa berkontribusi, bahwa keberadaan kita bukan sekadar penghuni rumah, pengisi bangku taman, atau pengamat cucu lewat layar ponsel, tapi benar-benar bagian dari dunia yang bergerak. Dan seperti biasanya, hidup punya cara lucu untuk memberi pelajaran. Kali ini, melalui artikel yang muncul di beranda ponsel saya, orang tua yang tetap aktif secara sosial menunjukkan risiko depresi 25% lebih rendah. Saya berhenti menggulir. Rasanya seperti ada yang mengetuk kepala saya dan berkata, "Eunhe, ayo, waktunya keluar dari cangkang nyamanmu." Hari itu juga, saya mendaftar jadi relawan di perpustakaan daerah. Jangan bayangkan, saya langsung jadi penjaga konter yang sibuk memindai barcode buku. Tidak, awalnya tugas saya hanya satu, menyusun buku di rak yang sering berantakan karena anak-anak terlalu semangat mengacak-acaknya. 1 jam seminggu. Hanya itu. Tapi 1 jam itu menjadi oase.
Saya mulai mengenal anak-anak yang datang dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Saya mengenal ibu-ibu yang mencari novel romantis untuk menyegarkan hati. Saya bahkan mengenal suara tawa di antara tumpukan ensiklopedia yang biasanya sunyi. Dan dari sana, saya ditawari posisi paruh waktu. Ya, saya, si wanita pensiunan, menjadi petugas administrasi kecil di perpustakaan. Gajinya tidak banyak, sekitar 200.000 won per bulan, tapi cukup untuk membeli tiket pertunjukan teater favorit saya. Dan ketika saya duduk di kursi penonton, wah, menatap panggung dengan senyum lebar dan kopi hangat di tangan, saya berpikir, ini uang yang saya hasilkan sendiri. Ini kebebasan. Sekarang, mari kita bahas fakta yang sedikit aneh tapi nyata. Menurut sebuah studi di Jepang, lansia yang tetap menjalani pekerjaan ringan, meskipun hanya beberapa jam per minggu, memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi dibanding mereka yang sepenuhnya pensiun. Bahkan, banyak yang merasa memiliki identitas sosial yang lebih jelas, bukan hanya nenek atau kakek, tapi petugas perpustakaan, pengajar privat, penjaga taman, atau bahkan barista. Ya, barista. Saya bertemu seorang pria bernama Pak Hwang Minho di sebuah kafe komunitas. Ia berusia 72 tahun, mengenakan apron hitam dengan lencana kecil bertuliskan Senior Friendly Cafe. Saya memesan kopi dan ia meraciknya dengan keahlian seorang seniman. Saya baru belajar ini 2 tahun lalu, katanya sambil menyajikan cappuccino saya. Setelah istri saya meninggal, saya hampir tenggelam dalam kesepian. Tapi kursus barista ini menyelamatkan saya. Saya mengangguk sambil mencicipi kopi yang luar biasa itu, dan dengan nada setengah bercanda, saya bertanya, apakah kopi ini memiliki kekuatan menyembuhkan luka hati? Ia tertawa. Tidak, tapi saat saya menyajikannya kepada orang lain, saya merasa saya masih bisa memberi, dan itu cukup untuk menyembuhkan apa saja. Kalimat itu menghantui saya dengan cara yang manis. Saya masih bisa memberi. Bayangkan jika setiap lansia di dunia memeluk kalimat itu, betapa damainya dunia kita. Di sisi lain kota, saya bertemu dengan seorang pria lain, Pak Lee Jong Chul, usia 78 tahun, yang bekerja sebagai kakek penyeberangan di depan sekolah dasar. Setiap pagi dan sore, dengan rompi kuning terang dan peluit kecil, ia membantu anak-anak menyeberang jalan. Ternyata, ia dulu pensiunan insinyur sipil, tapi sejak kehilangan istrinya dan tidak lagi mendapat kunjungan dari anak-anak yang pindah ke luar negeri, ia merasa seperti debu yang tertinggal di lemari. Saya dulu tidak punya alasan untuk bangun pagi, katanya pada saya. Tapi sejak mulai kerja ini, saya bangun lebih awal, gosok gigi lebih rajin, bahkan mencukur jenggot lebih sering, karena anak-anak itu butuh saya. Dan yang lebih mengejutkan, setelah 6 bulan melakukan pekerjaan ini, gejala awal demensia yang dialaminya mulai membaik. Dokternya menyebut ini sebagai kebangkitan mental melalui makna sosial. Istilah yang terdengar seperti tema novel, tapi sangat nyata. Saya belajar satu hal dari mereka semua. Di usia lanjut, kita tidak mencari gaji besar. Kita mencari makna. Kita mencari alasan untuk mengganti piyama, untuk menyisir rambut, untuk memakai lipstik atau mengikat dasi. Kita mencari cara untuk tetap menjadi bagian dari percakapan dunia. Dan satu lelucon favorit dari Pak Hwang yang masih membuat saya tersenyum sampai sekarang. Tahu tidak, Bu Eun-hee, kopi itu seperti kita, kalau terlalu lama diam, jadi pahit. Saya tertawa sambil menyadari bahwa pahitnya hidup memang tidak bisa dihindari, tapi bisa diredam dengan sedikit kehangatan dan aktivitas. Oh, dan jika Anda berpikir, tapi saya tidak punya keahlian apa-apa, maka izinkan saya menampar Anda dengan kasih sayang.
Anda tidak perlu jadi mantan guru atau insinyur. Anda suka merajut, ajar anak muda di klub komunitas ya. Anda suka menulis, jadilah relawan menulis surat untuk penghuni panti jompo. Anda suka masak, ajak tetangga untuk bikin kelas memasak kecil-kecilan. Dunia tidak butuh kesempurnaan. Dunia butuh kehadiran Anda. Kini, tiap kali saya bangun pagi, saya tidak hanya memikirkan apa yang akan saya makan atau serial apa yang akan saya tonton. Saya memikirkan siapa yang akan saya bantu hari ini, siapa yang akan saya sapa, dan siapa yang mungkin diam-diam menunggu kehadiran saya. Bahkan jika itu hanya seorang anak kecil yang mencari bukunya yang hilang. Karena begini, teman-teman, malam ini menjadi lansia bukan akhir. Ini adalah babak baru, dan dalam babak ini kita bisa memilih jadi karakter utama atau hanya pengisi latar. Saya memilih yang pertama, Anda juga bisa. Jika seseorang berkata kepada saya 5 tahun lalu bahwa di usia 64 saya akan menjadi seorang wanita yang bekerja di perpustakaan paruh waktu, ikut yoga 3 kali seminggu, jalan pagi di taman, dan memakai masker rambut dari minyak wijen, saya pasti akan tertawa. Tertawa keras dan pahit. Namun disinilah saya duduk di bangku taman, minum air dari botol stainless yang saya bawa sendiri, mengenakan topi kain bergaya retro, dan menulis jurnal harian dengan tulisan tangan yang, ya, sudah mulai sulit terbaca karena jari kaku. Tapi saya menulis, dan saya hidup. Tapi satu hal lagi yang terus menghantui benak saya adalah bagaimana kita sebagai lansia memaknai tubuh kita yang berubah. Bukan hanya tentang olahraga dan perawatan luar, tapi perubahan yang lebih dalam, yang tak selalu terlihat di cermin. Contohnya, saya mulai memperhatikan bahwa kulit saya semakin kering. Rambut saya, meskipun sehat berkilau berkat rutinitas sookja, mulai menipis di beberapa bagian. Lutut saya kadang protes saat saya terlalu lama jongkok menata buku di perpustakaan. Dan satu kali, saya lupa nama anak tetangga yang sudah sering saya ajak bicara. Itu membuat saya panik. Saya tahu, ini bukan akhir dunia, tapi juga bukan sesuatu yang bisa saya abaikan. Jadi saya mulai mencari tahu bagaimana cara merawat tubuh dan pikiran secara menyeluruh, terutama di usia yang sudah tidak muda. Disinilah saya bertemu dengan komunitas kecil yoga lansia, yang secara tidak resmi dipimpin oleh Bu Park, wanita lentur berusia 72 tahun yang sebelumnya saya ceritakan. Ternyata ia punya jaringan teman-teman yang juga sangat peduli dengan keseimbangan antara tubuh dan pikiran di usia tua. Setiap Rabu pagi, setelah sesi yoga, kami duduk di lingkaran kecil di bawah pohon pinus dan berbagi tips minggu ini. Salah satu favorit saya datang dari seorang nenek bernama Cho Hisun, 69 tahun, yang berkata, tidur siang selama 20 menit setiap hari lebih ampuh dari kopi. Saya skeptis. Saya yang pecandu kopi, tapi saya coba juga. Dan benar saja, tidur siang singkat membantu saya merasa segar di sore hari tanpa perlu secangkir kopi kedua yang biasanya membuat saya gelisah malamnya. Dalam pertemuan yang sama, saya belajar bahwa banyak dari mereka meminum air hangat dengan sepotong jahe setiap pagi. Bukan karena itu sedang tren di internet, tapi karena tubuh mereka merasa lebih ringan setelahnya. Dan setelah saya ikut-ikutan mencoba, surprise, saya pun merasa lebih bersih. Seperti perut saya berkata, terima kasih, akhirnya kamu mendengarkan aku. Tapi bukan hanya soal minum jahe atau tidur siang, kami juga membicarakan topik-topik yang lebih tabu, seperti rasa kesepian yang muncul meski kita dikelilingi keluarga, atau rasa malu saat tak bisa lagi memakai sepatu hak tinggi yang dulu begitu membanggakan. Dan bahkan rasa kehilangan jati diri saat pensiun membuat kita merasa tidak penting. Dalam sebuah sesi yang cukup emosional, seorang anggota kami, Nyonya Baek, usia 74,
Berbagi bahwa ia merasa seperti bayangan di rumah anaknya sendiri. Mereka menyayangiku, tapi aku hanya duduk. Aku tidak berperan dalam apapun. Bahkan cucuku lebih dekat dengan pengasuhnya. Kami semua terdiam. Lalu Bu Park berkata dengan tenang, "Itu sebabnya kita harus tetap menciptakan peran untuk diri kita sendiri. Dunia tidak akan memberikannya. Kita yang harus mengambilnya." Kalimat itu menusuk saya, dan jujur, itu mengubah cara saya memandang banyak hal. Saya mulai berpikir, apa peran saya saat ini? Apakah saya hanya sebagai ibu dari, atau nenek dari, atau saya bisa menjadi inspirasi bagi sesama lansia, atau mungkin hanya wanita ceria yang selalu menyapa penjaga taman. Tidak penting perannya besar atau kecil, yang penting adalah saya memilihnya. Dan lucunya, peran yang saya ambil tanpa sadar adalah menjadi semacam duta kecil kesehatan dan kebahagiaan di lingkungan saya. Saya mulai mengajak tetangga untuk berjalan bersama, memberi resep masker alami kepada ibu-ibu di blok sebelah, bahkan menjadi narasumber di acara RT tentang menjaga keceriaan di usia emas. Saya tahu, ini terdengar menggelikan, tapi tidak bagi saya. Karena setiap kali saya berbagi, saya merasa energi saya berlipat ganda, seolah tubuh saya berkata, "Akhirnya kamu gunakan aku untuk sesuatu yang bermakna." Fakta aneh minggu itu, dalam sebuah riset oleh psikolog lansia, diketahui bahwa lansia yang merasa bermanfaat bagi orang lain memiliki tekanan darah lebih stabil. Bukan karena mereka minum teh herbal ajaib, tapi karena mereka tidak merasa terbuang. Rasa berguna itu seperti obat penurun tekanan alami. Dan tentu saja, tidak semua hari cerah. Ada hari-hari di mana saya bangun dan merasa malas bergerak. Hari di mana sendi saya mengeluh dan suara dalam kepala saya mulai berkata, "Kamu ini terlalu tua untuk semua ini." Tapi kemudian saya ingat senyum anak-anak di perpustakaan. Saya ingat gelak tawa di bawah pohon pinus. Dan saya bergerak perlahan tapi pasti. Bu Park pernah berkata sambil menyusun matras yoganya, "Menjadi tua itu tidak bisa dihindari, tapi menjadi pasrah itu pilihan." Dan saya memilih untuk tidak pasrah. Jadi malam ini, saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri, apa peran kecil yang bisa Anda mainkan mulai besok? Mungkin sebagai penyemangat teman lama lewat telepon, mungkin sebagai pencatat cerita keluarga yang terlupakan, mungkin sebagai penyambut pagi yang selalu tersenyum pada tukang roti. Apapun itu, klaim kembali peran Anda, Mi. Karena Anda masih di sini. Dan keberadaan Anda sangat penting. Saya ingin berbagi sebuah pagi yang berbeda. Bukan karena cuacanya lebih cerah atau karena burung-burung bernyanyi lebih merdu dari biasanya, meski keduanya memang benar. Tapi karena pagi itu, saya bangun dengan perasaan yang sangat jarang saya rasakan di masa lalu. Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu datang setelah mimpi aneh. Saya berada di sebuah tempat seperti taman bermain, tapi semuanya serba lambat. Ayunan berayun pelan, perosotan tak pernah sampai ke bawah, dan semua orang berjalan seolah waktu tidak pernah mendesak. Saya terbangun dengan pertanyaan besar di kepala saya. Apakah saya juga berjalan terlalu lambat dalam hidup? Bukan dalam arti fisik, tentu. Tapi dalam keputusan, dalam keberanian, dalam menyalakan kembali impian yang dulu saya kubur karena usia. Maka pagi itu, alih-alih melakukan yoga atau menyusun buku di perpustakaan seperti biasa, saya mengambil pena dan menulis daftar, ya, daftar, sebuah catatan iseng tentang hal-hal yang masih ingin saya coba. Ternyata, jari saya tidak berhenti menulis selama hampir 1 jam. Di antaranya, menulis puisi dan membacakannya di acara komunitas. Belajar dasar-dasar bahasa Spanyol, inspirasi dari Pak Kim, tentu saja. Mencoba berenang lagi, meski saya takut dingin.
membuat blog untuk membagikan kisah lansia positif, pergi ke konser klasik sendirian, mengenakan gaun biru muda dan parfum bunga. Saya menatap daftar itu lama, bukan karena saya tidak percaya pada isinya, tapi karena saya terkejut. Saya masih punya banyak keinginan kini. Dan itu, teman-teman, adalah kabar baik. Banyak orang mengira bahwa semakin tua seseorang, semakin sedikit pula impiannya. Tapi berdasarkan studi dari Universitas Stanford, lansia yang memiliki daftar harapan yang aktif, apapun isinya, menunjukkan tingkat energi mental yang lebih tinggi dan kualitas tidur yang lebih baik. Ini bukan tentang pencapaian besar seperti mendaki Gunung Everest atau menulis novel bestseller, tapi tentang memiliki sesuatu untuk dituju. Dan berbicara tentang pencapaian kecil, minggu itu saya berhasil menaklukkan satu hal dalam daftar saya. Berenang. Oke, mungkin lebih tepatnya, berendam sambil menggerakkan tangan dan kaki seperti bayi manja. Tapi tetap saja, saya masuk kolam. Dan itu bukan hal kecil. Kolam renang komunitas kami cukup bersahabat. Airnya tidak terlalu dingin. Dan instruktur lansianya, Pak Seo, usia 68 tahun, memiliki sabar seorang biksu. Ia berkata, kita tidak berenang untuk lomba. Kita berenang untuk mengingat bahwa tubuh kita masih bisa melayang. Saya hampir menangis mendengarnya. Dan setelah 3 kali sesi, saya bisa menyelesaikan satu lintasan penuh tanpa merasa seperti akan tenggelam. Hadiah kecil untuk diri saya, seporsi mie kuah panas di warung dekat kolam, dengan telur setengah matang dan kimchi buatan sendiri. Oh, fakta menarik dari hari itu. Berenang selama 30 menit 2 kali seminggu dapat meningkatkan kekuatan otot dan menjaga keseimbangan lansia hingga 45% lebih baik. Ini bukan sekadar olahraga, ini asuransi terhadap jatuh terpleset di dapur. Dan Anda tahu betapa berbahayanya itu. Perubahan-perubahan kecil ini menumpuk, perlahan tapi nyata. Dan menariknya, mereka mulai membentuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar gaya hidup baru. Mereka membentuk identitas baru. Saya tidak lagi melihat diri saya sebagai janda pensiunan yang suka menyusun buku. Saya melihat diri saya sebagai wanita usia 64 yang sedang dalam misi penemuan diri tahap 2. Tentu saja, seperti semua misi hebat, ada rintangannya. Kadang datang dalam bentuk sendi lutut yang tiba-tiba ngambek. Kadang dari tetangga yang berkata, "Wah, ibu kok sok muda ya sekarang?" Yang saya balas dengan senyum dan ucapan, "Lebih baik sok muda daripada sok menyerah." Tapi ada satu tantangan yang lebih sulit dari semuanya. Suara di kepala sendiri yang berbisik, "Untuk apa semua ini? Toh, kamu sudah tua." Yang mengingatkan bahwa teman-teman seangkatan saya sudah sibuk menjaga cucu, mengoleksi tanaman, atau bersantai sambil menonton drama dari pagi sampai malam. Dan saya justru menambah kesibukan. Bahkan dalam 1 minggu, saya punya jadwal yang lebih padat dari anak saya sendiri. Tapi kemudian saya duduk dan mengingat kalimat dari Bu Park. Kesibukan yang membuatmu lelah itu beban, tapi kesibukan yang membuatmu tersenyum itu berkah. Saya pikir mungkin benar, kita terlalu lama dibiasakan berpikir bahwa setelah usia tertentu kita harus tenang. Tapi kenapa tenang harus berarti diam? Kenapa tidak bisa tenang berarti damai dalam kebisingan yang kita pilih sendiri? Oh, dan saya ingin berbagi satu kebiasaan kecil yang aneh tapi menyenangkan. Saya mulai menari sendiri di rumah. Ya, benar. Menari. Bukan seperti di ballroom. Tentu saja. Tapi seperti orang yang menyalakan lagu lama. Mungkin The Carpenters atau Shin Jong Hyun. Dan membiarkan tubuhnya bergerak semaunya. Kadang pelan, kadang norak, tapi selalu membebaskan. Saya menyebutnya
terapi goyang sendirian. Dan tahukah Anda, dalam satu artikel dari jurnal fisioterapi, disebutkan bahwa kegiatan improvisasi gerakan bebas seperti ini dapat meningkatkan keseimbangan emosional dan bahkan meringankan gejala depresi ringan pada lansia. Artinya, setiap goyangan saya punya nilai medis. Siapa sangka? Akhirnya, setelah hampir setahun menjalani semua perubahan ini, saya menyadari sesuatu. Saya bukan lagi wanita yang iri pada orang lain di ruang pertemuan. Saya adalah wanita yang menjadi sumber tanya bagi orang lain. Bu Yunhe, bagaimana ibu bisa terus semangat seperti ini? Kenapa kulit ibu terlihat segar, padahal ibu bilang tidak pakai apa-apa? Boleh ikut yoga sama ibu, enggak? Dan Anda tahu jawaban saya? Saya tidak bilang karena saya disiplin atau karena saya kuat. Saya bilang karena saya bosan merasa tidak berguna. Karena saya memutuskan untuk menjadi hidup sebelum hidup saya habis. Dan kini, saya menunggu pagi-pagi baru bukan dengan rasa malas, tapi dengan rasa penasaran. Apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk membuat diri saya tersenyum? Mungkin menulis puisi tentang senja. Mungkin berjalan lebih jauh dari biasanya. Atau mungkin hanya duduk di balkon, menyeruput teh hangat dan tahu bahwa saya telah memilih hidup saya sendiri. Ada momen tertentu dalam hidup ketika Anda menyadari tanpa peringatan, tanpa pertanda dramatis bahwa Anda telah bergeser, bukan bergeser secara fisik tentu saja, karena lutut saya masih berbunyi setiap naik tangga, tapi bergeser dalam cara memandang diri sendiri. Malam itu, saya duduk sendirian di balkon. Langit cerah, angin lembut, dan lampu apartemen tetangga satu persatu mulai padam. Saya memeluk lutut saya, masih mengenakan piyama berbunga yang sudah longgar di pergelangan tangan. Dan tiba-tiba berpikir, saya tidak lagi merasa iri. Itu perasaan baru bagi saya. Sebelumnya, saya bisa memandangi seseorang dengan pakaian bagus, kulit halus, atau kehidupan sosial yang ramai, dan langsung muncul suara kecil di dalam kepala. Kenapa bukan saya? Tapi sekarang, tidak lagi. Bukan karena saya sudah lebih baik dari mereka, tetapi karena saya telah menemukan versi terbaik dari saya sendiri. Dan Anda tahu bagaimana perubahan itu terjadi. Bukan karena saya menemukan resep rahasia anti penuaan, bukan karena saya punya mentor motivasi atau pelatih kebugaran pribadi, bukan juga karena saya punya banyak uang, waktu luang, atau jaringan sosial yang besar, tapi karena saya berhenti bertanya, kenapa bukan saya? Dan mulai bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari mereka? Itu adalah titik balik sejati. Dan perubahan itu begitu halus, begitu perlahan, seperti jam dinding tua yang terus berdetak tanpa Anda sadari, sampai suatu hari Anda menyadari ruangan itu tidak lagi sunyi. Saya mulai melihat orang-orang di sekitar saya dengan rasa ingin tahu, bukan rasa dengki. Saya melihat Kim Yong Min bukan sebagai pria yang beruntung bisa jalan-jalan terus, tapi sebagai inspirasi tentang bagaimana kerja ringan bisa membebaskan jiwa. Saya melihat Kim Sukja bukan sebagai wanita yang terlihat awet muda karena genetik bagus, tapi sebagai pengingat bahwa kebiasaan kecil yang konsisten bisa membentuk keajaiban. Dan saya melihat Park Ji Hyun dengan postur tubuhnya yang tegak, bukan sebagai wanita yang pasti punya latar belakang penari, tapi sebagai bukti hidup bahwa usia hanya membatasi kita jika kita percaya padanya. Dengan cara yang sangat manusiawi, saya mulai menyalin hal-hal kecil dari mereka ke dalam hidup saya. Satu demi satu, tidak sekaligus, tidak sempurna, tapi cukup. Misalnya, dari Yang Min saya belajar untuk tidak malu bekerja. Bahkan saya mulai menawarkan diri untuk membantu tetangga saya yang menjalankan toko bunga kecil di sudut gang. Saya tidak dibayar, tentu saja. Tapi setiap sore saat saya menyusun bunga, saya merasa seperti sedang menyusun ulang hidup saya yang sempat berantakan. Dari Sokja, saya mulai rutin mengatur warna pakaian. Saya bahkan membeli lipstik warna persik muda
Warna yang dulu saya pikir hanya cocok untuk gadis muda. Tapi begitu saya memakainya, saya melihat sesuatu di cermin yang mengejutkan saya. Bukan wajah muda, tapi semangat muda. Dan dari Jihyun, saya mulai berani mencoba hal-hal baru. Belajar bahasa Spanyol lewat aplikasi di ponsel. Menonton dokumenter tentang astronomi. Bahkan mencoba main puzzle yang bikin saya frustrasi, tapi juga membuat saya lupa waktu. Dan itu berkah. Satu hal aneh yang saya sadari, semakin saya terlibat dalam hal-hal baru, semakin saya merasa muda. Bukan karena saya menolak kenyataan usia, tapi karena saya menolak berhenti tumbuh. Tumbuh, ternyata bukan milik anak muda. Itu milik siapa saja yang masih berani bertanya, lalu apa selanjutnya? Dan jika Anda merasa semua ini terdengar seperti dongeng yang terlalu manis, izinkan saya menyisipkan sepotong realita. Ada juga hari-hari di mana saya ingin menyerah. Hari-hari di mana tubuh saya terlalu letih, atau kepala saya terlalu berat dengan pikiran yang tak bisa diungkapkan. Hari di mana telepon tidak berbunyi, dan satu-satunya suara yang saya dengar hanyalah lemari es yang berdengung. Pada hari-hari itu, saya duduk di pojok kamar dan membiarkan diri saya diam. Bukan menyerah, hanya berhenti sebentar, seperti bunga yang menunduk di malam hari. Bukan mati, hanya menunggu pagi. Dan ketika pagi datang, saya mulai lagi dari hal terkecil, mungkin dari mengganti air di vas bunga, mungkin dari menyeduh teh kesukaan saya, mungkin dari membuka buku halaman acak dan membaca satu paragraf. Itulah hal indah tentang kebiasaan kecil. Mereka tidak pernah menghakimi, mereka tidak menuntut kesempurnaan, mereka hanya menunggu Anda untuk kembali. Dan Anda tahu apa yang terjadi ketika saya terus kembali? Tiba-tiba, saya menjadi orang itu yang dulu saya pandangi dengan iri. Orang yang masuk ruangan dan mengubah suasana. Orang yang dipeluk lebih dulu di pertemuan keluarga. Orang yang ditanya, apa rahasiamu, Bu Yunhee? Saya jawab dengan tawa. Dan dengan satu kalimat yang selalu membuat orang berpikir dua kali. Rahasia saya tidak punya rahasia. Saya hanya memutuskan untuk tidak menyerah pada versi lama diri saya. Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tapi bagi saya itu adalah pernyataan revolusi pribadi. Oh, dan satu fakta yang saya temukan di jurnal psikologi sosial, wanita lansia yang merasa hidup mereka memiliki tujuan menunjukkan peningkatan hormon oksitosin, hormon kebahagiaan sosial, yang sama seperti saat kita jatuh cinta. Jadi ya, dengan menjadi diri sendiri yang baru, saya secara teknis sedang jatuh cinta lagi pada hidup. Dan satu lelucon yang saya sukai belakangan ini, saya sampaikan ke teman-teman klub yoga, kita ini seperti teh celup. Nilainya baru terlihat ketika masuk air panas. Kami semua tertawa sambil memegang pinggang. Karena ya, ketawa terlalu keras kadang juga membuat punggung pegal. Tapi di balik tawa itu, ada pengakuan bersama. Kami, para lansia, tidak sedang menunggu akhir. Kami sedang menulis bab baru dengan tinta yang lebih tenang, tapi makna yang lebih dalam. Dan Anda, ya, Anda yang mendengarkan ini di malam hari sambil meringkuk di kasur, mungkin dengan pikiran yang berat atau tubuh yang lelah, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Perjalanan berubah tidak pernah selesai. Tapi ia selalu dimulai dari satu keputusan kecil untuk tidak menyerah pada diri sendiri. Pagi itu, saya menatap diri saya di cermin lebih lama dari biasanya. Bukan karena sedang mengagumi wajah saya yang, mari kita akui, sudah tidak seperti 2 dekade lalu. Tapi karena ada semacam kilau yang berbeda di mata saya. Sebuah pantulan dari dalam, bukan make up, bukan lampu kamar mandi, tapi semacam cahaya yang muncul setelah melewati lorong panjang penuh keraguan dan tiba-tiba menemukan jendela. Dan di momen itu saya sadar, saya masih bisa belajar
Bukan hanya belajar hal-hal teknis seperti mengoperasikan ponsel baru atau memasak resep viral dari internet, walaupun itu juga penting. Tapi belajar untuk menerima bahwa saya tidak harus selalu tahu segalanya. Usia bukanlah tiket menuju kepercayaan absolut. Ia hanyalah akumulasi waktu, bukan kebijaksanaan otomatis. Dan ternyata, masih banyak yang bisa saya pelajari dari orang-orang di sekitar saya, bahkan dari mereka yang lebih muda. Beberapa minggu lalu, cucu saya datang berkunjung dan membawa sesuatu yang luar biasa, matras pilates. Hal Meoni, kita coba ini. Yuk, katanya bagus buat punggung. Saya nyaris tertawa, tapi saya tidak ingin merusak semangatnya. Jadi saya mengangguk, dan kami menggelar matras di ruang tamu. Dia membuka video latihan dari internet dan sebelum saya tahu, saya sudah dalam posisi seperti udang setengah rebus yang ingin kabur dari penggorengan. Tapi kami tertawa berkali-kali sampai saya berkeringat dan saat latihan selesai, saya merasa seperti telah berlari maraton, tapi dengan hati yang ringan. Itulah yang saya pelajari dari cucu saya hari itu. Tubuh tua bukan alasan untuk tidak bersenang-senang. Kadang justru tubuh tualah yang paling tahu betapa berharganya momen ringan seperti itu. Dan tentu saja, saya tidak berhenti di situ. Setelah matras pilates, saya mulai mencoba senam tari lansia. Iya, benar. Musiknya semangat, gerakannya gampang, dan kelompoknya penuh wanita dan pria dengan semangat luar biasa. Salah satunya adalah seorang pria bernama Tuan Kang, 41 tahun, yang mengajarkan saya gerakan shuffle Korea. Ia berkata, banyak orang berpikir saya aneh karena joget terus. Tapi saya bilang ke mereka, saya sedang melatih jantung dan kebahagiaan saya dalam satu waktu. Saya langsung mengangkat tangan, memberi hormat, karena dalam hidup, kita semua butuh satu Tuan Kang yang mengingatkan bahwa hidup bisa lucu dan penuh irama. Dan kalau kita bicara data, karena saya tahu ada yang suka bukti ilmiah berdasarkan studi oleh National Institute on Aging, lansia yang berpartisipasi dalam aktivitas fisik berbasis musik menunjukkan peningkatan fungsi motorik hingga 23% dan penurunan depresi sebanyak 31%. Nah, kalau joget bisa bikin kita sehat dan bahagia, kenapa tidak? Tapi ada satu aktivitas yang benar-benar mengubah cara saya memandang tubuh saya. Tai Chi. Iya, Tai Chi. Gerakan lambat seperti kabut pagi. Perpaduan antara meditasi dan olahraga yang tampak sederhana, tapi sangat menuntut kesadaran. Saya pertama kali melihatnya di taman saat berjalan pagi. Sekelompok lansia berdiri tenang, mengikuti instruktur seperti burung bangau yang menari di atas air. Saya terpikat. Saat saya coba ikut, saya menyadari betapa pentingnya keseimbangan, bukan hanya keseimbangan fisik, tapi keseimbangan dalam menerima kekurangan diri dan tetap bergerak. Tai Chi mengajarkan saya untuk memperlambat, bukan menyerah, untuk menahan posisi walau otot gemetar, untuk menarik napas dengan niat dan melepaskannya dengan syukur. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Saya tidak hanya lebih kuat, saya juga lebih sabar. Dan fakta aneh yang saya temukan, Tai Chi terbukti menurunkan risiko jatuh hingga 43% pada lansia berusia 65 tahun ke atas. Itu bukan hanya angka, itu berarti lebih banyak pagi yang tidak dimulai di ruang gawat darurat. Saya juga menyadari bahwa aktivitas-aktivitas ini membawa sesuatu yang sangat penting, yang sering kita lupakan seiring bertambahnya usia, perasaan memiliki komunitas. Saya tidak lagi merasa seperti makhluk asing di antara generasi muda. Saya merasa seperti bagian dari lingkaran, dari gerakan, dari tawa bersama, dari keluhan betis yang pegal dan cerita makanan baru yang dicoba akhir pekan lalu. Kami saling menyemangati. Bahkan ada grup pesan singkat bernama Yoga dan Kue, tempat kami berbagi resep, video latihan, dan kadang curhat jam 2 pagi. Dan Anda tahu apa yang ajaib?
Saat saya mulai membuka diri, dunia membalas. Saya diundang untuk berbicara di acara komunitas lansia sebagai inspirasi aktif. Bayangkan, saya yang dulu menghindari cermin, kini berdiri di depan ruangan dan berkata, "Saya tidak sempurna, tapi saya masih hidup." Dan itu cukup. Dan saya menangis. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena lega. Oh, dan satu lelucon yang saya dengar dari Tuan Kang saat kami sedang pendinginan setelah senam. "Kalau kamu bisa menyentuh jari kaki hari ini, bagus. Kalau tidak bisa, pakai jari tangan tetanggamu." Kami tertawa sampai salah satu dari kami nyaris terjatuh. Nyaris saja. Saya menutup minggu itu dengan satu refleksi. Tubuh ini bukan musuh. Ia adalah teman lama yang menua bersama kita. Kadang cerewet, kadang keras kepala, tapi selalu ingin membantu. Dan seperti teman baik, kita harus mendengarkannya, menjaganya, dan sesekali mengajaknya berdansa. Jadi, bagi Anda yang masih ragu untuk mulai bergerak karena merasa terlalu tua, terlalu lambat, atau terlalu malas, ingat ini. Anda tidak perlu menjadi atlet. Anda hanya perlu bergerak sedikit lebih dari kemarin. Satu peregangan, satu napas panjang, satu langkah kecil. Itu cukup karena tubuh Anda menunggu Anda untuk mulai. Saya ingin mengajak Anda membayangkan sesuatu. Bayangkan pagi hari yang sunyi, Anda bangun tanpa alarm, tidak terburu-buru, tidak dikejar waktu, dan tidak ada notifikasi dari ponsel yang berbunyi terus-menerus. Hanya cahaya matahari yang lembut merayap di ujung jendela dan suara burung dari kejauhan. Itulah jenis pagi yang saya miliki sekarang. Tapi bukan karena hidup saya sempurna, melainkan karena saya telah menciptakan ruang dalam hari-hari saya untuk benar-benar hidup. Dan bagian terindah dari hidup ini adalah ketika saya menyadari bahwa kebiasaan-kebiasaan baru saya tidak hanya berdampak pada saya, tapi juga pada orang-orang di sekitar saya. Contohnya, cucu saya yang dulu sering mengeluh tentang nenek kuno, sekarang justru bertanya, "Halmeoni, kapan kamu upload video yoga lagi?" Karena ya, saya mulai merekam beberapa gerakan ringan dan mengunggahnya ke grup keluarga. Bukan untuk pamer, tapi untuk berbagi. Dan lucunya, sepupu saya di Busan pun ikut meniru. Kami membuat grup kecil bernama Yoga 3 Generasi. Dan setiap minggu pagi, kami berbagi foto hasil post terbaik kami. Meski kadang lebih terlihat seperti kepiting terbalik. Itulah momen-momen kecil yang membuat saya merasa berguna. Dan bukan hanya itu, saya merasa terhubung. Kita sering mengira bahwa menjadi tua berarti kita akan tersisih. Tapi sesungguhnya banyak orang muda di sekitar kita sedang haus akan kebijaksanaan. Bukan kebijaksanaan yang tinggi seperti filsuf Yunani, tapi kebijaksanaan praktis. Bagaimana tetap tenang saat kesepian, bagaimana berdamai dengan tubuh yang tak lagi sempurna, bagaimana mencintai tanpa syarat dan menerima tanpa syarat pula. Saya pernah bertanya pada seorang teman muda saya yang bekerja di kafe dekat rumah, "Kenapa kamu suka ngobrol dengan saya?" Dan ia menjawab, "Karena Halmeoni bikin saya merasa semuanya akan baik-baik saja. Nggak ada tekanan, cuma ketenangan." Ketenangan itu kata yang saya ingin wariskan. Bukan harta, bukan rumah, bukan gelar, tapi ketenangan. Dan dari sinilah saya mulai membentuk sebuah rutinitas yang saya sebut ritual ketenangan harian. Jangan khawatir, tidak rumit. Hanya 5 hal sederhana. Minum air hangat setelah bangun tidur, bukan kopi. Tubuh butuh cinta, bukan kejutan kafein. Peregangan 5 menit sambil mendengarkan musik lembut. Saya suka instrumental dari film-film lama. Menulis satu kalimat syukur di buku kecil. Hanya satu. Hari ini saya tulis, saya bisa duduk tanpa nyeri di punggung. Merawat tanaman kecil di jendela. Saya punya pohon mint dan rosemary. Mereka tidak rewel, cukup disiram cinta dan sedikit air.
menghubungi satu orang per hari, entah lewat pesan, panggilan singkat, atau bahkan surat. Ya, surat yang ditulis tangan. Dan Anda tahu apa yang luar biasa? Rutinitas sederhana ini perlahan membuat saya sadar. Saya tidak membutuhkan dunia yang sempurna untuk merasa damai. Saya hanya butuh momen-momen sadar dalam hari saya. Oh, fakta aneh yang saya temukan minggu ini, penelitian dari Harvard menyebutkan bahwa orang lansia yang membangun rutinitas pagi yang konsisten memiliki risiko demensia 39% lebih rendah. Rupanya, otak menyukai keteraturan, sama seperti hati menyukai perhatian. Satu sore, saya berbicara dengan Pak Lee, pria 78 tahun yang dulunya bekerja sebagai pustakawan. Ia mengatakan sesuatu yang sangat menyentuh. Hidup itu bukan soal seberapa cepat kamu berlari, tapi seberapa dalam kamu menghirup udara saat kamu berjalan. Saya diam. Saya membiarkan kalimat itu bergema dalam kepala saya sepanjang sore. Karena ya, benar, kita tidak lagi mengejar waktu, tapi kita bisa memilih untuk menikmatinya, untuk menghargai tiap napas, untuk merasakan tekstur waktu seperti kita menyentuh kain tua yang penuh kenangan. Dan kalau ada satu lelucon yang menggambarkan hidup saya sekarang, itu adalah saya tidak pensiun. Saya cuman ganti shift dari kerja ke menikmati. Bahkan kadang saya bilang, saya sekarang CEO, Chief Enjoyment Officer. Lalu datang pertanyaan yang paling sering saya dengar akhir-akhir ini. Bu Yunhee, apa rahasia utama Anda? Saya selalu menjawab dengan 3 hal. Pertama, saya memaafkan tubuh saya untuk semua keterbatasannya, untuk semua kerutannya, untuk semua kali ia mengecewakan saya. Kedua, saya merawat pikiran saya dengan tidak membiarkan hal-hal sepele menyita seluruh ruang di kepala saya. Pikiran itu seperti rumah. Kalau Anda biarkan semuanya masuk, tidak ada ruang untuk bernapas. Ketiga, saya menyayangi waktu saya. Saya tidak menghabiskannya pada rasa sesal masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Saya belajar duduk di sekarangnya. Dan hasilnya, saya mungkin tidak terlihat seperti selebritas lansia di iklan perawatan kulit, tapi saya merasa seperti ratu di istana sederhana saya sendiri. Saya tidak memiliki banyak barang baru, tapi saya memiliki banyak cerita baru. Saya tidak hidup untuk membuktikan sesuatu kepada siapapun. Saya hidup untuk menyapa pagi dengan senyum dan menutup hari dengan syukur. Dan jika Anda malam ini merasa ragu, merasa kecil, merasa tidak tahu harus mulai dari mana, biarkan saya mengulangi kata-kata yang pernah saya dengar dari seorang wanita bijak di taman yoga kami. Kamu tidak terlambat, kamu hanya istirahat sebentar. Sekarang waktunya berjalan lagi. Kadang saya bertanya-tanya, bagaimana mungkin di usia seperti ini, saya justru merasa seperti sedang berada di babak pembuka, bukan penutup. Sore itu, saat saya duduk di pinggir danau buatan yang ada di taman kota, yang biasanya saya lewati tanpa terlalu memperhatikan, saya terdiam lebih lama dari biasanya. Permukaan airnya tenang, refleksi langit biru dan ranting-ranting kering tampak seperti lukisan. Dan saya berpikir, hidup saya juga akhirnya jadi tenang begini. Tapi ketenangan ini bukan sesuatu yang saya temukan secara kebetulan. Ia adalah hasil dari keberanian untuk mengakui, saya dulu tidak tenang. Saya dulu penuh kecemasan, perbandingan, dan penyesalan. Dan saya tidak sendiri. Hampir setiap lansia yang saya kenal menyimpan cerita yang serupa, hanya dengan nada yang berbeda. Ambil contoh teman saya di perpustakaan, Nyonya Jung. Ia pensiun dari profesi sebagai guru bahasa selama 30 tahun. Tiba-tiba di rumah, tanpa jadwal, tanpa anak-anak yang memanggil ibu guru, ia merasa seperti ruangan kosong yang gemanya terus menggema. Saat kami duduk bersama dalam jeda makan siang, ia berkata, "Saya merasa seperti buku tua yang ditaruh di rak teratas,
hanya dilirik, tidak dibuka. Saya menatapnya, lalu berkata, "Kalau begitu, waktunya kita turunkan buku itu. Buka halamannya, dan mulai baca lagi." Kami tertawa, tentu saja. Tapi tawa itu menyimpan benih harapan, karena esok harinya ia membawa manuskrip lama yang belum selesai ia tulis sejak 1993. Dan sekarang, setiap hari Kamis sore, kami menulis bersama. Ia menyelesaikan novelnya, dan saya menulis bagian hidup saya yang baru. Itu membuat saya sadar, banyak dari kita masih membawa sesuatu yang belum selesai. Dan bukan cuma tentang proyek atau pekerjaan, tapi tentang impian yang kita simpan terlalu lama karena kita pikir, "Ah, sudah terlambat." Padahal, siapa yang menentukan terlambat? Siapa yang menciptakan jadwal hidup yang harus selesai di usia 50? Jika hidup ini buku, maka kitalah penulisnya. Dan kita bisa menambahkan bab baru kapanpun kita mau. Fakta menarik yang saya baca minggu itu, dalam survei terhadap 1.000 orang lansia aktif di Asia Timur, 76% diantaranya merasa lebih bahagia ketika kembali mengejar hobi lama atau mimpi yang tertunda. Bahkan 39% diantaranya berkata bahwa mereka baru merasa hidup sepenuhnya setelah usia 60 tahun. Dan saya percaya itu, karena saya salah satunya. Beberapa bulan lalu, saya membeli piano elektronik kecil bekas dari pasar daring. Dulu saya suka bermain piano saat masih remaja, tapi hidup sibuk, menikah, bekerja, membesarkan anak, dan ya, piano itu hilang dari daftar prioritas. Tapi sekarang, saya bermain lagu-lagu lama, pelan-pelan. Kadang saya lupa notnya, kadang saya menekan tuts yang salah. Tapi saya tertawa, karena saya kembali ke bagian diri saya yang dulu hilang. Dan ketika cucu saya mendengar saya memainkan lagu Arirang, ia berseru, "Halmeoni, kamu jago banget." Saya pura-pura tenang, tapi dalam hati saya meleleh seperti keju di pajon hangat. Tapi hal yang lebih luar biasa dari semuanya adalah bagaimana orang lain mulai datang dan bertanya, bukan lagi, "Kenapa kamu begitu sibuk?" Tapi, "Bagaimana aku bisa seperti kamu?" Dan saya mulai membagikan kisah saya, bukan dalam bentuk ceramah, tapi cerita seperti ini. Di taman, di kelas yoga, di perpustakaan, bahkan kadang di dalam lift. Saya berkata, mulai dari yang paling kecil, jangan menunggu motivasi. Mulai dulu, satu cermin bersih, satu teh panas, satu buku, dan satu langkah keluar dari rasa malu. Saya berbagi tentang kegagalan juga. Tentang hari-hari ketika saya ingin tidur sepanjang hari. Tentang rasa sakit di pinggang yang membuat saya meringis. Tentang kerinduan yang menusuk di malam sunyi. Tapi saya selalu akhiri dengan ini. Tapi saya bangun lagi. Karena kalau saya bisa tersenyum hari ini, berarti saya bisa melakukannya lagi besok. Satu lelucon yang saya dengar dari Pak Li. Ya, Pak Li lagi. Di acara komunitas G. Kita ini seperti remote TV tua. Nggak bisa dioperasikan dari jauh. Harus ditekan pelan-pelan di kal. Kadang dibanting baru nyala. Kami tertawa sampai ada yang tersedak jeruk. Tapi lelucon itu menyentuh inti dari perjalanan lansia. Kita tidak bekerja secepat dulu. Tapi kita masih bisa bekerja. Kita masih bisa menyala, asal ada yang menekan dengan lembut. Saya menutup catatan hari itu dengan satu kalimat. Saya tidak takut menjadi tua. Saya hanya takut lupa bahwa saya masih hidup. Jadi saya ulangi pertanyaan yang pernah saya ajukan kepada diri sendiri. Apa yang bisa saya lakukan hari ini yang membuat saya merasa hidup? Dan saya ingin mengajukan pertanyaan itu juga kepada Anda malam ini. Apa satu hal saja yang bisa Anda lakukan besok yang akan membuat Anda berkata, "Ya, saya masih di sini. Dan saya masih penting." Karena sesungguhnya tidak ada waktu yang benar-benar terlambat untuk mencintai hidup kita sendiri.
Jadi inilah saya duduk kembali di sudut kecil ruang kerja saya yang dulunya tempat menumpuk barang. Kini berubah jadi tempat paling jujur dalam rumah. Meja sederhana, pencahayaan hangat, tumpukan buku harian, dan cangkir teh yang tak pernah terlalu jauh dari jangkauan. Saat saya memutar kembali perjalanan setahun terakhir, saya tak bisa menahan senyum. Dan juga sesekali air mata kecil yang muncul bukan karena kesedihan, tapi karena lega. Lega karena saya tidak menyerah. Lega karena saya memutuskan untuk memberi hidup satu kesempatan lagi. Meski semua hal di sekitar saya berkata, "Sudahlah, waktumu sudah lewat." Dan kini saya tahu, waktu saya belum lewat, waktu saya baru mulai. Satu hal penting yang ingin saya bagikan malam ini adalah rahasia sejati dari orang-orang yang bersinar dalam hidup mereka, meski usia mereka sudah tidak muda lagi. Dan rahasianya ini sangat sederhana, hampir terlalu sederhana untuk dipercaya. Mereka tidak pernah berhenti memilih diri mereka sendiri. Ya, mereka memilih untuk tetap hidup sepenuhnya, bukan sekadar bertahan, bukan sekadar bernafas. Saya melihat ini di wajah Pak Kim Yong Min, yang walau hanya bekerja beberapa jam di dapur kecil, memiliki dunia yang lebih luas daripada mereka yang duduk di kursi empuk sepanjang hari. Saya melihatnya dalam cara Bu Kim Sukja menyisir rambutnya setiap malam. Seperti merawat janji kepada diri sendiri bahwa ia layak untuk terlihat dan merasa baik. Saya merasakannya dalam gerakan lambat tapi pasti dari Bu Park saat ia mengajarkan posisi warrior satu di yoga. Lalu berkata kepada kami semua, "Jangan takut untuk berdiri tegak. Bahkan jika yang kamu hadapi cuma matahari pagi, mereka semua memilih untuk tetap hadir dalam hidup mereka sendiri. Mereka tidak menyerahkan kendali kepada usia, penyakit, atau dunia yang kadang terlalu sibuk untuk memperhatikan orang tua." Dan saya memilih untuk bangun setiap hari dan bertanya, apa yang bisa saya lakukan hari ini yang membuat saya bangga kepada diri sendiri? Kadang jawabannya sederhana, membuat sarapan sendiri. Kadang luar biasa, berdiri di depan puluhan orang dan membagikan kisah ini. Tapi di semua itu, saya menemukan benang merah yang sangat penting. Kehidupan yang bermakna tidak harus spektakuler. Ia hanya perlu jujur. Satu fakta indah dari jurnal gerontologi yang saya baca baru-baru ini. Orang tua yang merasa hidup mereka punya makna memiliki tingkat harapan hidup 14% lebih tinggi dibanding mereka yang merasa hidupnya hambar. Bukan karena mereka makan lebih sehat atau tidur lebih nyenyak, tapi karena hati mereka punya alasan untuk terus berdetak. Dan kalau boleh sedikit berbagi lagi, dalam semua perubahan ini, saya mendapati bahwa senyum adalah salah satu investasi terbaik yang bisa kita buat. Menurut penelitian, wajah yang tersenyum membuat orang terlihat 35 tahun lebih muda di mata orang lain. Tapi lebih dari itu, senyum adalah cara tubuh memberitahu otak bahwa semuanya baik-baik saja. Bahkan ketika tidak sepenuhnya begitu, jadi sekarang saya tersenyum lebih sering, bahkan saat saya sendirian, terutama saat saya sendirian, karena saat itulah saya sadar bahwa saya tidak butuh validasi dari luar untuk merasa cukup. Dan lucunya, orang-orang pun mulai mendekat. Saya bukan lagi si wanita tua di lantai 7. Saya adalah Ibu Yunhee yang suka yoga, bisa main piano, dan selalu punya cerita lucu di taman. Bahkan anak-anak kecil kadang menyapa saya lebih dulu, hanya untuk bertanya, "Hari ini Halmeoni pakai warna apa?" Saya jawab, "Hari ini aku pakai warna bahagia." Mereka tertawa, saya juga. Dan begitulah cerita ini berjalan. Dari kecemburuan kecil di pertemuan sosial, menuju keberanian untuk mengubah diri. Dari kecanggungan pertama di kelas yoga, menuju tawa lepas bersama para teman senam. Dari keraguan saat membuka buku harian pertama, menuju puluhan halaman yang kini penuh dengan catatan hidup baru. Jadi jika Anda bertanya,
Apa yang membuat orang-orang tertentu begitu bercahaya dimanapun mereka berada? Jawabannya adalah ini. Mereka tidak pernah berhenti belajar, merawat, dan mempercayai versi terbaik dari diri mereka sendiri. Mereka tidak menunggu undangan dari dunia untuk menjadi luar biasa. Mereka menyambut hidup lebih dulu, meskipun kadang hidup hanya membawa kopi setengah dingin dan lutut yang nyeri. Dan Anda yang sedang mendengarkan cerita ini di malam yang tenang, Anda juga bisa seperti mereka, atau bahkan lebih. Cukup ambil satu langkah, cukup beri satu senyum, cukup pilih diri Anda sendiri hari ini. Karena seperti yang tertulis dalam buku yang saya baca di klub literasi komunitas, usia tua bukanlah senja, ia adalah musim semi yang tertunda. Dan musim semi selalu datang bagi mereka yang cukup sabar untuk menantinya. Malam ini, sebelum Anda memejamkan mata dan menyerahkan hari kepada mimpi, izinkan saya membisikkan satu hal terakhir. Bahwa tidak ada usia yang terlalu tua untuk merasa muda kembali. Tidak ada tubuh yang terlalu lelah untuk belajar satu gerakan baru. Tidak ada hati yang terlalu dingin untuk dipanaskan kembali oleh cahaya harapan kecil. Kita semua pernah merasa tersingkir, tidak penting, tidak diundang dalam pesta kehidupan yang tampaknya hanya disiapkan untuk mereka yang muda dan kuat. Tapi sekarang kita tahu, pesta itu tidak hanya milik mereka. Kita bisa menciptakan ruang kita sendiri, meja kita sendiri, lagu kita sendiri. Dan saat kita berdansa, meski dengan langkah yang pelan dan terbata, kita berdansa dengan cerita yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang telah hidup cukup lama untuk tahu bahwa hidup memang tidak sempurna, tapi sangat layak untuk dijalani. Jadi malam ini, tarik napas dalam-dalam, rasakan tubuh Anda, bahkan dengan semua rasa nyeri, kaku, atau keriputnya. Itu tubuh yang telah membawa Anda sejauh ini. Berterima kasihlah padanya. Lalu, perlahan ucapkan dalam hati Anda sendiri, saya masih di sini. Saya belum selesai. Saya masih punya bab yang ingin saya tulis. Matikan lampu. Biarkan gelap menyelimuti Anda seperti selimut hangat. Dengarkan suara kipas yang lembut seperti nyanyian malam. Dan saat Anda tertidur, tahu bahwa esok pagi adalah undangan baru. Bukan untuk menjadi muda kembali, tapi untuk menjadi hidup sepenuhnya. Karena hari ini, Anda telah memilih diri Anda sendiri. Dan itu adalah keputusan paling berani yang bisa dibuat siapapun, di usia berapapun,